Ulang lagi pertanyaan. Muslim sangat tidak taat kepada Muhammad. Tidak menuhankan Muhammad. Muslim tidak mentuhankan Muhammad. Ya memang Nabi Muhammad itu nabi, bukan Tuhan. Kayak mana kok masa? Seseorang yang sangat ditaati namanya sangat tuan, sangat pemimpin. Kenapa Ya, Muhammad tuan, itu ya, tidak Nabi sangat Muhammad tuan tuan. atau sangat pemimpin? Nabi Muhammad tuan, siapa bilang nggak Sayyid dia? Segala sesuatu yang sangat ditaati namanya sangat tuan, sangat tuan. Canjimen nggak bisa ngeludah, Pak. Orang Muslim ikuti Muhammad. Kalau melihat kan Muhammad itu banyak kawin-kawin. Oke, Kan saya orang jawab ya. kalau bilang dikatakan suci itu, kalau mau dikatakan suci berarti orang itu bersih, tidak ada dosa. Muhammad kan banyak kawin-kawin sama anak kecil-kecil, bagaimana itu dikatakan suci? Coba dijelaskan. Saya jawab ya. Suci itu Ya. bukan karena tidak kawin ya Pak ya. Nggak ada di dalam kitab manapun orang yang kawin itu kotor. Karena kawin itu perintah Tuhan. Kecuali memang Anda akui bahwa Tuhan Anda memerintahkan orang untuk berbuat kotor. Yang tidak suci itu adalah ngambil bini orang seperti Nabi Daud dalam kitab Anda dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud itu baru kotor dan hina sekali ya. Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya emang kenapa? Emang ada larangan menikah lebih kurang dari segitu kepada Nabi Muhammad? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tidak lazim gitu. Tuhan kami satu sih, tapi satunya mutlak, tunggal, absolut, tidak ada perbantahan, tidak ada pertentangan, tidak ada polemik sejak mulainya Nabi Muhammad hadir mengatakan kul huwallahu ahad sampai detik ini tidak ada perbedaan dan pertentangan. Nah, kita lompat pagar, kalau dalam ranah agama Kristen mereka juga mengakui kok Tuhan itu satu, tapi ada 3 pribadinya. Kayak saya tuh, Rifa manis sih, tapi ada pahit-pahitnya kayak gitu ya. Artinya ada tidak pastinya gitu. Ini perbedaannya. Itu terkait tentang aspek ketuhanan. Mungkin saya akan coba jabarkan. Tuhannya umat Islam itu transenden dan tidak terjuantahkan perkara zatnya, tapi dipahami perkara sifatnya. Coba perhatikan baik-baik.
tak terjewantahkan perkara zatnya, tapi dipahami sifatnya. Kenapa? Karena salah satu sifat yang bisa dipahami bahwa dia tak terjewantahkan adalah sifat laisa kamislihi syai'un. Begitu. Ya, itu tentang aspek ketuhanan. Dan sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang namanya permasalahan dan polemik terkait tentang kebagaimanaan Tuhan ini dalam Islam. Laisa kamislihi syai' dan ahad. Makanya konsepnya menjadi disebut sebagai tauhid. Dan konsep tauhid ini bukan hadir 200 tahun kemudian. Konsep tauhid ini diajarkan oleh Nabi besarnya Muhammad SAW, umat Islam Nabi Muhammad SAW, dengan mengajarkan berkali-kali untuk mentauhidkan Allah. Pengajarannya dari ring 1, kemudian maknanya mudah dipahami, tidak bertentangan, dan tidak ada tapi-tapinya, tetap absolut dan mutlak satu dan tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, melompat pagar. Bagaimana di Kristen? Di Kristen ini Tuhannya satu tunggal sih, tapi ada 3 pribadi. Dan yang memberikan ide dan gagasan bahwa Tuhan ini Tritunggal itu bukan Yesus, ya, tetapi namanya Tertullianus di abad kedua. Begitu saudara-saudaraku yang harus dipahami. Kita conteng dulu tentang aspek ketuhanan. Sekarang kita bicara aspek kitab suci. Kalau umat Islam itu kitab sucinya namanya Al-Quran. Tidak ada satupun di dalam itu bercampur dengan perkataan Nabi Muhammad atau pendapat pribadinya siapapun juga. Murni pure 1000% adalah perkataan Tuhan, termasuk huruf muqatta'at di dalamnya, ya. Tapi kalau kitabnya teman-teman kita Kristen diklaim sebagai kitab suci, walaupun sampai detik ini saya belum menemukan alasannya kenapa. Tidak semuanya perkataan Tuhan, tapi bercampur dengan pendapat pribadi manusia yang dikanon oleh sampai detik ini entah siapa, ya, yang mengkanon pertama kali Bible itu kalau nggak salah itu namanya adalah Marcion, baru Athanasius. Itu. Dan kitab suci kami umat Islam itu ada alasan kenapa dikatakan suci. Yang pertama, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Yang kedua adalah tidak terdistorsi sampai sekarang. Hukum-hukumnya jelas, yang Muhammadnya jelas sekali, ya, tidak ada keambiguan di sana gitu, ya. Jelas aspek perintah dan aspek larangannya gitu. Nah, itu kenapa dikatakan suci. Makanya barang siapa yang mengikuti kitab ini menjadi suci karena tahu aspek moralitasnya dibangun di dalam kitab itu ada gitu, ya. Kalau di Kristen, kalau kita tanya hukum pernikahan, hukum cara mendidik anak segala macam, nggak ada dalam Bible mereka. Nggak ada, ya, nggak ada. Yang ada itu adalah cerita tentang perjalanan hidupnya Yesus, begitu. Kita contreng lagi, di sini sudah saya tandai, berarti sudah saya sampaikan. Kalau cerita tentang Yang nabinya ketiga, Paulus ada nggak? Ada nggak kitab yang ada, tapi spesifik? cerita dari dia sendiri. Oh, tentang Yesus. Tidak ada, tapi ceritanya dari dia sendiri, ya. Dia yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Bisa nggak saya Orang lain membaca, kayaknya- orang Muslim nih mau membaca Paulus ini siapa sih sebenarnya? Ada nggak kitabnya seperti Oke, nanti Sirah Nabawiyah? kita 5 poin ini kita sampaikan. Oh, baik, nanti baik, kita akan baik. jelaskan Baik. dan kita akan membahas baik. itu, ya. Baik. Nah, ketiga aspek tentang kenabian. Saya conteng lagi nih. Aspek kenabian ini itu sangat sekali berbeda antara nabi dengan umat Islam dan nabi di Kristen. Nggak usah ngeden Nabi Ibu dalam Gembala, umat nggak usah itu ngeden ya. dipercaya maksum. Maksum artinya apa? Kalau nabinya di dalam Islam itu maksum, nabi dalam Kristen mesum. Maaf ya, beda. Memang begitu. Izin ya, kawan-kawan sambil Jadi- diposting ulang kawan-kawan ya, biar komal kita Beneran kuat. loh. Iya. Sorry ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau nabi di dalam umat Islam itu maksum, nabi di dalam Kristen rata-rata mesum. Kenapa? Mereka yang bilang Abraham itu berzina dengan Hagar, katanya karena poligami itu adalah perzinahan dalam Kristen. Sakit kepala abdi, ya. Yang kedua, Nabi Daud mengambil istri orang. Yang ketiga, Nabi Hosea disuruh bersundal. Nabi Yesaya disuruh nggak pakai baju, ya. Jadi sum sekali, ya. Itu gambaran Nabi dalam kitabnya umat Kristen. Jadi beda, ya. Kalau Tuhannya umat Islam itu absolut mutlak satunya, tunggalnya, tidak ada tapinya. Di Kristen Tuhan itu satu sih,
tapi satunya begini gitu. Kemudian tentang kitab suci, kitab kita suci karena tidak bercampur dengan perkataan manusia dan tidak ada kontradiksi, tapi di Kristen katanya suci tapi bercampur dan penuh kontradiksi dan terdistorsi dan juga direvisi sehingga menimbulkan asumsi kemini-mini ya. Lanjut tentang nabinya. Kalau nabinya umat Islam itu maksum, nabinya umat Israel Kristen adalah masum. Oh, maaf, itu bukan kata aku, tapi kata Bible mereka sendiri ya. Dan tentang hukum. Hukum di dalam agama Islam itu jelas membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana perintah. Tapi di Kristen, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tapi kalau kau tinggal di sebuah negara tertentu, ya kau ikut aja pemerintahnya ya. Baru kau boleh lawan kalau pemerintahnya izinkan. Agak lain sih memang ya. Kalau di Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, di Kristen tuh nggak ada kewajiban, bre. Nggak ada. Kewajibannya itu menuhankan Yesus, itu pun nggak diwajibkan ya. Ada. Salah kalau nggak ada. Ada. Apa? Bencilah bapakmu, ibumu jika Tak begitu tulisannya, kau jangan membahasakan orang. Iya. Ya, gini bunyinya. Jika engkau tidak membenci bukan gitu bunyinya, Lukas 14:26. Kalau seseorang tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Nggak ada di situ bencilah, tapi memang sih diksinya sebenarnya artinya tuh menyuruh membenci, tapi dengan diksi yang begini. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku gitu. Begitu ya. Lanjut yang terakhir Lanjut. tentang malaikat dan sibilis. Di dalam Islam, malaikat itu adalah entitas yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam ketundukan, tidak pernah ingkar kepada Allah, nggak berubah menjadi syaitonir rajim ya. Tapi kalau di Kristen justru malaikat yang berubah menjadi setan. Ya. Jadi agak bahaya ya. Agak bahaya kita bermain di aspek kemalaikatan dalam kekristenan, karena malaikatnya tiba-tiba bisa berubah menjadi iblis. Hati-hati hari ini kalian ketemu sama malaikatnya di Kristen. Hai, kamu malaikat? Iya, aku manusia. Minggu depan dia bisa jadi iblis ya. Kalau di Islam tuh kalau lu ketemu malaikat ya malaikat aja, kagak akan bisa jadi iblis karena dia tuh tunduk patuh paripurna sempurna ketundukannya ya. Begitu. Karena dia tidak diberikan nafsur oleh Allah membangkang gitu. Itulah 5 poin perbedaan yang jangan jomblang antara Islam dan Kristen. Semoga kita saling memahami, nggak usah saling nyamain ya, beda-bedain aja nggak apa-apa. Tuhanmu adalah roh, Tuhanmu adalah orang, Tuhan kami adalah Tuhan. Nggak apa-apa kita beda. Jangan sampai kita saling bersikut-sikutan ya. Udah beda-beda aja ya. Tuhanmu orang dan roh, Tuhan kami adalah Tuhan. Ya, sepakat ya sama Bunda Gembala ya. Nggak boleh kita saling mendahului ya. Iya, mantap, terima kasih. Baiklah anak-anak Bunda, hari ini boleh bertanya. Temanya 5 ini boleh, karena nanti tema-tema ekstrim akan Bunda lanjutkan, seperti Tuhan Mokondo, Tuhan Raja Seks. Ya, tema-tema Uni kena komalku nanti. Nanti itu di teman Anda. Di sini kita bahas tema-tema yang fundamental aja dan beberapa aspek begitu. Ya, silakan, nama saya jangan diganti jadi Vira, nama saya Rifa, aku diganti-ganti si Bang Mailop ya. Oke. Salam jari tengah Uni. Itu Yusuf Manubulu pernah gini, kata dia gini, saya memasukkan jari saya ke dalam lubang tangan Tuhan. Itu pernah, itu dia pernah bersaksi gitu. Masa Tuhan diginiin sama dia, aduh parah sekali ya. Oke lah kalau begitu, yang kalian yang awam silakan bertanya saja. Saya tidak izinkan kalian yang tidak berilmu untuk menjelaskan agama kalian, karena semakin dijelaskan agama kalian semakin bikin kami minum Paramex ya, makin gak jelas banget. Sorry ya, aku nggak mau minum ini banyak-banyak karena jujur aku nggak mau ada pengaruh zat kimia dan tubuh aku banyak banget. Tapi aku butuh ini kadang kalau kalian menjelasin agama kalian ya. Kalian tuh cukup bertanya aja tentang agama aku tentunya, dan ketika kalian bertanya tentang agama aku, kalian hanya mendengarkan dan mendengarkan dengan seksama begitu ya. Seperti itu, memang parah muslim ini. Loh kok parah Islam? Ya emang kami parah dalam ilmu pengetahuan. Kami sangat Silahkan, saya izinkan manusia penyembah makhluk yang bangkit dari kubur, silahkan naik boleh. Muhammad silahkan dicari ya, dipilih ya. Mungkin ada Muhammad saya yang paling baik hati, siapa itu namanya, Abang. Sebelum saya ditanya sih mau menyanyikan lagu Mars saya dulu ya. Saya tuh punya lagu baik, silahkan. Hindu dan Mars ya. Baik teman-teman, untuk menghibur kalian dari utang pinjol dan juga dari judol dan juga dikejar-kejar sama janda liar dan juga janda pirang dan janda Kristus dan juga duda-duda yang tidak ada tanggung jawab. Apa janda Kristus? Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk si Abigail, spesifik buat Abigail ya.
Tapi saya intro dulu ya. Ya ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Intro dulu. Aku ini Bunda Gembala. Yang lia inilah bundanya Abigail, siap sedia untuk ditanya. Mari sini naik bertanya, anak bunda jangan takut, bunda enggak akan mencokot, bunda hanya akan menjawab. Mari sini anak domba dan juga anak serigala, bunda akan menjelaskan perkara tentang iman. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, hei lihat dari dekat bunda manis sekali. Bunda tahu kalian semua pasti hatinya ketakuti karena bunda bongkar aib agama kalian yang sama ini ditutupi. Aduh, kelibet-libet ah. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, hei si Abigail manyun tantrum jedotin kepalanya. Ya, terima kasih lagu ini spesial untuk Abigail ya dari Bunda pecinta alam semesta. Bunda akan menginjili alam semesta ini sampai kapanpun, sampai nanti Bunda dipanggil kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang teman-teman penyembah anak manusia ya, yang punya Tuhan berbulu, silakan naik ke atas bertanya saja. Jangan menjelaskan ya, karena Bunda nggak tahan kalau kalian menjelaskan perkara iman. Sakit kalau Bunda. Kenapa kalian takut? Kakak Ina silakan yang mau bertanya silakan naik aja, nggak apa-apa. Ini udah jinak kok, bunda gembala ini udah jinak. Yang nggak jinak kan kalian ya, karena kalian kan mengaku domba, ternyata kalian ada serigala yang buas dan kami adalah pakar-pakar penjinak serigala kebetulan ya. Silakan anda naik aja, nggak apa-apa. Ya kakak Wardi. Kakak Ina, oke izin saya turunkan ya. Anda tidak monitor, mungkin lagi di jamaah, roh-roh nggak jelas itu. Ya kakak Pati Roy. Kakak Pati Roy, oke lagi di toilet juga ya. Izin saya turunkan. Iya. Kakak Wardi, oke. Membisu ya, naik tapi membisu, baik. Ya oke. Ya tadi mau tanya ini, adakah buku ataukah adakah catatan di mana kami umat selain Kristen yang mengimani, yang pengen tahu nih kalau Nabi Muhammad kan ada tuh bukunya apa, ada nggak sih? Saya pengen belajar nih silsilah siapa sih Bapak Paulus, ibunya itu di kitab apa Uni, ada nggak sih Uni? Oh ada, namanya kitab rohani ya. Oh kitab imani ya, kitab imani ya. Rohani. Iya. Jadi kitab itu rohani. tidak terlihat oleh mata tapi diyakini ada. Jadi kalau kalian ingin tahu Bapak Paulus, Bunda Paulus dan silsilahnya Paulus, ada namanya kitab rohani. Kitab itu ada tapi tidak terlihat oleh mata. Itu dia. Kayak mana maksudnya ya? Kayaknya lama-lama itu kitab dedemit mungkin ya maksudnya. Iya. Bukan. Apa terus? Itu dalam aspek filosofi maksudnya adalah segala sesuatu itu diimani saja gitu. Nggak perlu gitu. tahu kamu siapa bapaknya Paulus, nggak penting. Yang penting Paulus itu telah mati martir ya untuk menyebarkan ajarannya sendiri gitu. Gitu. Ada yang typing di bawah sirah Paulus, mana ada? Ya, Hyong. Ya kakak Hyong. Kalian kenapa sih udah dinaikkan sama momotku yang baik hati, tapi kenapa kalian nggak ngomong sakit gigi kalian? Begitu ya teman-teman Bunda ya. Iya di posting ulang ya kawan-kawan ya. Terima kasih. Hujannya. Bunda Gembala sekarang perlu bernyanyi lagi. Nyanyi dulu ya, Bunda nyanyi dulu. Oke. Itu nyanyi rohani, Bunda. Kami nggak dengar. Itu seperti kisah Paulus Gak dong. apa-apa. Oh iya. Gak apa-apa itu Kak. Baik, Bunda nyanyi lagi ya.
Baik. Bagus sekali dari pengambilan nadanya, intonasinya, dan juga apa ya, dinamikanya dalam bernyanyi, staccatonya itu benar-benar kayak tek, 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 penekanannya. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan. Wow, wow, wow. Dan konsonan hurufnya A, I, U, E, O-nya itu jelas sekali. Bagus sekali ya. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau penyanyi itu memang seperti itu. Jadi kita harus tahu ilmu dinamika gitu kan. Memang ya. Gue sih yes ya, iya. Sama. Aku mau nyanyi lagu kuliah tapi kok lupa ya. Aku buat lirik sendiri tapi kok lupa liriknya apa. Nyanyi deh, mana sih lirikku, aku buat sendiri nih, apa salahku? Daripada nggak ada kerjaan kan penyanyi ya. Ini apa salahnya Yesus sehingga dia disalibkan ya, aku nyanyi ya. Ini bener-bener karya aku sendiri ya kawan-kawan ya. Nih aku tunjukkan ya, ini aku tulis ya. Apakah salahku, apakah dosaku, tanpa ada sebab alasan yang pasti kau menangkap diriku, kau menggantung diriku, entah mengapa. Copyright, weh. Loh, ini lagu bagus, kok nggak bisa? Bagus ini. Ini tentang penyaliban. Yang kena YouTube dia yang kena. Oh, enggak pakai musik, ini nggak pakai musik. Ini ntar ada tamu. Oke, ini ada tamu nih ya. Oke. Padahal belum klimaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Ya Kak, ada yang mau disampaikan? Ya, saya sih sering melihat Jai ini juga Uniripa, perjuangannya menegakkan Islam. Saya sangat mendukung. Saya dari Banten mendukung kalian semua. Masya Allah, Terus berjuang, ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu. Baik. Berikan rezeki yang banyak. Terima kasih Bang Jai. Bang Jai ini mualaf ya. Alhamdulillah. Sudah muslim sekarang. Terus berjuang Bang Jai demi Islam. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Itu aja, turunkan saja saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mantan penyembah makhluk kuburan. Ya. Nggak ada yang berani naik. Ya, silakan kakak, user Kristen atau Muslim. Aduh, kalian kenapa? Meskipun kalian Muslim, ngomonglah, nggak apa-apa. Sakit gigi kah kalian? Duh. Kenapanya kalian ini naik-naik nggak ada suara? Kalian bukan bapak. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Ya, assalamualaikum, kakak. Pransudi Muslim. Ya. Oke. Capek aku nurunkan. Ini kalau udah ada Unurifa di sini, nggak ini dia, nggak berani oten-oten mau naik ya. Jimen mau kemana? Jimen mau kemana kau? Ntar dulu. Ya Kak Erik. Ya Kak Erik. Ya Kak Erik. Naon? Ayah di dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kunaon. Waalaikumsalam ahli jin. Ya kunaon Bang Erik, kunaon sih? Ku yang datang dari seberang, dari mana? Dari Golgota. Bang Erik gimana, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara iman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang?
Gini bang, saya ini heran bang, kok ada peran antagonis itu dilakukan oleh Tuhan gitu loh. Heran bang ya. Memilangkan cerita, iya cerita antagonis itu kan macam ini bang, mirip-mirip lagu Anak Yang Malang, lagu Romai Rama bang. Kan lagu Romai Rama, Anak Yang Malang itu dari hidupnya sampai mati hingga siksa yang dihadapi, kapan bahagia gitu kan? Mana ceritanya? Banyak yang tenggelam lagi gitu kan. Dari umur sekian munculnya umur mendekati 30 lah, kemana sisa umur yang ini gak dicatat gitu kan. Ya itu aja bang, silakan abang mau teruskan. Saya lagi masak kesukaan Tuhan bang. Ikan goreng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kalau untuk rum nyanyi nanti sama saya itu ya, nanti aja. Saya juga suka lagu-lagu itu. Ya kakak user. Kakak user besar Kristen atau Muslim? Ya kawan-kawan yang punya koin-koin ini, ada Rahaf lagi seperti biasa, mungkin yang mau berbagi sedekah silakan. Ya kakak user monitor. Kenapa naik nggak ada suara? Nggak boleh kau naik di sini kalau nggak ada suara ya. Ya, yang mau berbagi sedekah dengan saudara kita yang ada di Palestina jangan kirim mawar ya. Katanya mawar tidak bisa di WD di sana. Beliau memang cari koin untuk makan. Semoga Allah membalas. Ikan goreng, iya ikan goreng kan kesukaan Tuhan. Oke. Mana ini? Oke, sabar ya kawan-kawan. Sebenarnya banyak yang mau naik, cuma nggak tahu yang mana. Ya, Bang Slo Ali, Kristen atau Muslim? Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jawa ini. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan abangku? Saya mau tanya Mbak Rahab boleh? Tanya apa silahkan. Kejadian di sana itu sebenarnya gimana sekarang? Bisa ngomong bahasa sana? Melalui hostnya bahasa Arab saya nggak pandai bang. Oke baik. Ya saya dikit cuma enggak gitu. Abang ini lucu, abang mau nanya Rahab, tapi abang nggak bisa bahasa Arab. Ngapain abang? Makanya. Tanya sama dia. Makanya. Jangan disalahin orang gitu loh. Abang pengen nanya Rahab, abang nggak bisa bahasa Arab, terus abang suruh kita yang nggak bisa juga bahasa Arab ini ngomong ke dia, terus abang ngapain gitu loh? Yo maksud saya sekarang itu nanya buat posisinya. Ya abang bisa bahasa Arab nggak? Tidak bisa. Abang bisa bahasa Arab nggak? Lah ya sudah, kalau gitu jangan dipaksakan bang. Kita itu sesuai dengan kemampuan. Maaf. Ya salam sehat semuanya. Apologet Islam. Ya. Berjihad. Makasih abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Nggak apa-apa abangku, nggak apa-apa. Ya, apa-apa bang, lain kali. Sehat selalu abang. Kita mau diskusi teman-teman ya. Di sini kita diskusi, ya kita fokuskan untuk dialog lintas agama. Prioritaskan orang-orang kafirun ya, orang-orang anak-anak teos yang bertanya tentang Islam. Boleh sih kalian naik ke atas, tapi ya minimal setiap omongan yang kalian lakukan di atas ini tuh ada manfaatnya. Mungkin kalian mau mempertanyakan tentang dialog lintas iman. Nah terkait tentang Rahab itu, bagaimana keadaan di sana, kita juga nggak bisa buktikan apa. Aku juga nggak tahu teman-teman ya, apa betul dia ini ada di Palestina, di Syria atau di mana? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu gitu loh. Cuman ya sudah. Kalau kalian punya niat baik bisa mau membantu dia ya silahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini kan pilihan ya, pilihan gitu loh. Nah lanjut ya teman-teman. Bahwa wahai saudara-saudara Kristen, mari kita berbeda pendapat saja, tidak apa-apa. Tuhan kami Tuhan, Tuhan kalian roh dan orang, tidak masalah. Tapi tolong ketika kalian bilang Tuhan kalian satu tapi tiga, tiga tapi satu, tolong ya jangan paksa kami untuk memahami itu, karena itu tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang punya rasional gitu. Kenapa? Ya karena tidak mungkin satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, nggak mungkin. Itu merusak ilmu eksak. Kalau kita bicara konteks universal dalam keagamaan, kita akan berpihak kepada ilmu pengetahuan, bukan berpihak kepada doktrin, kecuali kita menggunakan disclaimer mengatakan bahwa menurut agama saya baru
Dan setiap agama itu sejatinya harusnya ya berpihak kepada kitab suci dan literaturnya, bukan kepada asumsi orang yang beriman dan berkeyakinan tersebut gitu. Nah, sudah ada 5 aspek yang saya tunjukkan perbedaannya yang sangat jomplang ya, tentang Tuhan ya, tentang kitab suci, tentang nabi, tentang hukum, dan tentang malaikat dan juga sibilis. Beda sekali Kristen dan Islam, sangat seperti baina sama wa sumur ya. Kalau nabi-nabinya Kristen mesum, nabinya umat Islam maksum. Loh, kok Rifa bilang begitu? Lah emang iya, Hosea bersundal, ya saya nggak pakai baju 3 tahun. Terus Daud ngambil bini orang, apalagi ya Nabi Ibrahim katanya berzina. Tapi kalau nabinya umat Islam tuh maksum, terjaga dari perbuatan perilaku maksiat gitu, dan juga tidak menyembah kepada selain Allah gitu ya. Begitu juga dengan hukum-hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong, jangan berangkat. Aduh. Tuhan dalam perjanjian lama sudah dibatalkan. Seperti itu teman-teman ya, beda sekali dan sangat jauh sekali perbedaannya. Dan kemudian tentang malaikat. Malaikat di agama Oten itu bisa berubah menjadi syaiton. Ya, bisa menjelma menjadi syaiton. Gitu ya. Hati-hati kalau kalian ketemu sama malaikat yang ngaku-ngakunya agamanya Oten ya. Bisa berubah menjadi hantu belau gitu ya. Jadi beda banget. Yaitu 5 aspek perbedaan, 5 poin perbedaan antara Islam dan Kristen. Dan kita harus sepakat kalau kita berbeda nggak mesti harus saling caci maki, bukan. Cuman ya jujur aja dengan diri sendiri. Kalau Tuhannya 3 ya bilang 3, kalau 1 ya bilang 1 gitu. Jangan 1 sih tapi kan bikin kita bias gitu ya. Silakan bertanya saja. Kalau tidak, saya yang bertanya kepada diri saya sendiri ya. Saya akan menanyakan 10 pertanyaan ke diri saya sendiri yang saya jawab juga sendiri. Assalamualaikum Uni. Salam kenal nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa Ya, bahasa awak nih? Pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Salam kenal ini. Biasa ikut-ikutin acara-acara Uni, tetapi bawa menyimak yo. Terima kasih. Salam kenal nih. Amba orang Padang juga. Tetap berjuang garda ke depan nih buat umat Islam. Siap, insya Allah Uni. Yo. Makasih supportnya. Nah, kalau bicara tentang aspek ketuhanan teman-teman ya, ini adalah aspek yang bukan hanya antara Islam dan Kristen saja menjadi perdebatan, tapi juga di internalnya kekristenan. Terbukti dulu pertama sekali di abad 1, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, polemik tentang kebagaimanaan Tuhan ini bahkan sudah berkali-kali konsili ribuan tahun sampai detik ini nggak selesai-selesai. Kenapa? Setiap mereka punya dalilnya masing-masing. Yang mengatakan Tuhan 1 itu ada dalilnya. Yang mengatakan Tuhan 3 konon katanya juga ada dalilnya. Seperti pernyataan Mikana. Tuhan itu 1, echad, nggak mungkin ada 3. Tidak ada ceritanya Mikana bilang menyembah kepada segitiga berlobang begitu. Kemudian ya konsili itu ya karena membahas tentang kebagaimanaan Yesus. Di konsili Nikea 325 itulah muncul ide, pemikiran dan gagasan bahwa Yesus itu homoousios dengan Bapa, alias sehakikat. Masalahnya kalau ditanya, betulkah Bapa dan Yesus sehakikat? Iya. Apakah Yesus berbulu? Iya. Apakah Bapa berbulu? Tidak. Tidaklah sama antara hakikat roh dengan hakikat manusia ya. Hakikatnya manusia itu adalah punya bulu ya, punya bulu. Makanya disebut dengan al-bashar. Kenapa sih Rifa kok bahas bulu-bulu? Ya emang karena itu definisi manusia itu salah satunya hayawanun natik ya, berbulu ya, berbulu teman-teman ya. Karena artinya sebagai al-bashar yang artinya adalah tempat yang ditubuhi sama bulu. Aku sama kayak Yesus sementara banyak bulu. Tuhan Bapa, yes, Tuhan Bapa itu berbulu tidak? Tidak, karena dia ada roh gitu ya. Jadi sebenarnya hakikat Bapa dengan anak itu apanya yang sama? Oh, jabatannya misalkannya ya sama. Kalau gitu kayak gini, ada kucing, dia adalah tuan rumah di rumah ini, ada manusia yang juga tuan rumah di rumah ini gitu.
Berarti hakikatnya cuma kepemilikan aja gitu loh ya. Yesus yang adalah anak manusia juga pencipta alam semesta, Bapa yang juga adalah roh pencipta alam semesta. Mereka tuh beda secara esensial teman-teman, tapi dikatakan satu hakikat. Agak lain sih memang ya gitu. Buat teman-teman ya, ada yang mau bantu aku nggak, donasi sama aku dong teman-teman. Nggak ada. Ada pula. Gitu ya. Nah jadi teman-teman semuanya yang kucintai, Iya. iya ngapain kau naikkan kalau hanya mendengarkan bacot Rifa? Aduh anak bunda, titik, silakan bertanya sama bunda. 1001 Tanya aja, Bang. Kamu kepada bunda. Kamu tanya aja, nggak usah menjawab. Diam aja. Kamu bonyongmu diam aja ya. Kamu tanya aja. Tanya apa kayak gitu ya, tanya kayak gitu. Uni Rifa, apakah Tuhan Uni Rifa berbulu? Biar saya jawab cepet nih, enggak gitu. Kan Tuhan kami nggak butuh bulu. Bahaya kalau Tuhan punya bulu, kesenggol angin nanti jatuh bulunya ke bumi, berat bumi ini menanggungkan bulu itu. Kenapa nih kamu? Ahmad jangan ketara banget berbulu dan berkintil, jangan bang, itu ngeri banget bang. Saya tuh takut baca-baca gitu ya bang ya. Nggak boleh. Walaupun bahaya. pada kenyataannya ada itunya kan tuh ya. Oh kalau dia nggak ada, dia bukan laki-laki dong. Gimana dong? Berarti mau kondo tepat dong ya. Ya mau kondo itu kan model Kenti doang. Astaga, apa itu Kenti? Kok kayak nama kucingku? Kentongan gitu loh, kentongan. Oh iya. Tidak masalah sebenarnya. Kalian kenapa sih umat Islam Pak Bedangun Indois? Kenapa sih umat Islam ini kok mungkin oke, karena tidak ada yang bertanya maka bunda bertanya kepada diri sendiri. Uni Rifa, emang kenapa kalau Tuhannya kita berkenti? Oke, saya akan jawab. Tidak masalah. Cuman kalau seandainya Tuhan berkenti, saya nggak mau nyembah. Kenapa? Saya takut nanti saya kokop. Gitu kan, apalagi kalau tangannya diikat. Ya, saya kokop nanti. Gitu. Maksudnya di Apa itu kokop? Adalah Apa itu kokop? Itu maksudnya di kokop itu maksudnya ditangkap itu disayangi, dicintai gitu. Aku kayak terbang gitu Pak angin ini. Aku belum Ini kokop ya. Yang kedua adalah pertanyaan kedua buat Uni Rifa. Uni Iya, Rifa, silakan. kenapa Uni Rifa ngejek-ngejek Tuhan berbulu? Oke, saya jawab ya. Ngejek. Saya tidak pernah mengejek Tuhan siapapun. Dilarang di Al-Quran saya. Jangan mencaci maki sembahan orang lain selain Allah. Fayasubullah. Mereka akan menghujat Allah. Nah terus Uni Rifa bilang itu Tuhan kami berbulu. Loh, saya hanya bertanya, apakah Tuhanmu berbulu? Itu doang kok. Nah, paham kan? Nah, pertanyaan keempat untuk Uni Rifa. Uni Rifa, kalau Uni Rifa punya Tuhan yang ganteng, gimana Uni Rifa? Apa yang Uni Rifa minta pertama kali? Halalkan ade bang, itu permintaan aku ya, kalau dia ganteng. Yang keenam, Uni Rifa, kalau seandainya Uni Rifa sejaman sehidup dengan Tuhan, kira-kira apa yang akan Uni Rifa lakukan kepada dia? Kujilati dari ujung kepala sampai kaki dia ya, karena menjilati Tuhan itu kayaknya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Aduh, kok dijilat Uni Rifa? Lah, faktanya ada menciumi kakinya kok. Kalau saya nggak suka mencium, saya suka menjilat gitu ya, saya jilatin gitu dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, bolak-balik 10 kali tiap hari lagi ya. Itu gitu, itu tubuh kudus loh, tubuh kudus ya gitu. Oke, selanjutnya Uni Rifa, kalau seandainya dia suatu saat minta rendang sama Uni Rifa, nih ada Tuhan misalnya minta rendang sama Uni Rifa dan dia ganteng banget gitu, apa yang akan Uni Rifa lakukan? Ya, saya akan beli daging, kemudian saya akan ajak dia ke dapur, kita masak bareng sambil menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Oh, bukan itu. Oh, my love, bukan itu ya? Si? Bukan. Oh, my love dong bagusnya. Oh, Enggak, kita nggak suka lagu barat, kita suka lagu dangdut. Enggak, kita suka lagu dangdut. Kita sukanya lagu-lagu padang gurun gitu ya, yang ada gitu ya. Kita orang padang gurun ya nggak suka. Terus pertanyaan terakhir Uni Rifa, bagaimana pendapat Uni Rifa tentang apologet Kristen? Ya miskin ya. Gitu sih Uni Rifa. Miskin. Kok Uni Rifa gitu sih? Kayaknya. Gitu sih. Ya. Kalau apologet Kristen itu pemberani atau enggak menurut Uni Rifa? Oh berani sekali mati ya. Contohnya Edis nekat yang nyata kan, sungguh nekat yang nyata. Edis berani banget loh guys, saking dia beraninya tuh ya, dia sampai lari ke luar negeri gitu. Lah iya, mereka tuh saking beraninya gitu ya.
Beda sih sama Bunda Gembala. Kalau Bunda Gembala ini penakut, dipanggil polisi malah kita jumpa ngobrol gitu. Iya, di BAP lagi gitu ya. Bunda Gembala ini takut orangnya gitu. Ya jadi itu pertanyaan buat diri aku sendiri ya. Dan kalau aku bertanya kepada kalian, aku tidak akan bertanya yang aneh-aneh. Aku hanya bertanya pertama, kenapa Tuhan kalian dikatakan Tuhan, kenapa kitab kalian dikatakan suci, kenapa alasan apa kenapa nabi kalian dipilih, kemudian apakah ada hukum-hukum yang jelas di agama kalian, terus apakah malaikat itu tidak perlu diselamatkan Tuhan, kenapa nggak ada Tuhan nyamar jadi malaikat untuk menyelamatkan Tuhan, kenapa hanya manusia aja, apakah dia tidak disayang, begitu ya. Yohanes Bambang Say, nenek ompong mendongeng. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu kepada kamu ya. Enggak banyak. Ini lagu buat Yohanes, penyembah Tuhan berbulu, hanya diberitahu Bunda Gembala, si Yohanes tantrum tak menentu. Ajib-ajib. Yohanes, oh Yohanes, naik ke sini mari bertanya. Bunda Gembala sangat bijaksana, kalau ketemu domba langsung menjawabnya. Yohanes, oh Yohanes, sini naik hanya bertanya, makan babi setai-tainya. Yohanes, inilah kerjaan Yohanes, open semua. Yohanes, hey Yohanes, sambil menghujat tap-tap layar, mari kita menjelaskan iman Yohanes, supaya kamu makin cerdas dalam berkeyakinan. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Udah. Tepuk tangannya gemuruh ya, yang Bunda. Nah, udah. Iya, beri tepuk tangan Baik, yang Bunda akan gemuruh. menyanyikan sebuah lagu lagi ya. Ini lagu yang serius. Ini nggak boleh main-main, lagu serius ya. Ya. Cikididi pap. Cuap. Siapa naik lampu mati? Ada lawanmu, Ti. Ada lawanmu, Ti. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israelia. Kok tangan atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Tepuk tangan. ini kok ada musuhnya Uni yang nyata ini Gumasa ini naik, waduh bahaya. Profesor ini ya, profesor profesor ya? panitia pejabat surga, dan dia Oke, pejabat, selamat sore, selamat malam. Iya malah sama Uniriva ya Gumasa, saya nggak mampu menghadapi Anda Gumasa. Tema kita kali ini adalah Tuhannya Gumasa berbulu, itu aja. Oke. Mana yang lebih hebat? Nabi yang SAW atau Nabi yang SWT? Dari tadi. Saya jawab ya. Gara-gara Yang ini lebih saya hebat marah itu loh, Ti, Pak. adalah Ti, yang lebih hebat saya gara-gara itu ini saya adalah marah Tuhan. tadi, Ti. Allah. Nggak apa-apa nih, saya jawab nih. Nggak apa-apa, Yang sekarang lebih sama hebat Uniriva, itu Pak. adalah Tuhan yang RDS, raja di atas segala raja, tapi nggak punya apa-apa, alias miskin. Itu lebih hebat. Mana Di Filipi berapa nih? Saya lupa izin ini. Di Filipi berapa? Yang disebutkan bahwa Yesus miskin. Filipi berapa? Filipi pasal nomor 6. Iya, Filipi 2 pasal nomor 6. Kenapa gue masa? Pertanyaannya sekali lagi. Muhammad yang Nabi SAW dibanding dengan Yesus yang Nabi SWT, mana lebih hebat? Oke, saya bahas ya. Yang paling hebat itu Paulus, yang mampu membatalkan hukum Tuhan Kok lari? di atas segala-galanya. Dia klaim dia kan?
Jangan Yang lihat, paling hebat itu Riva aja pun Paulus. hang sama aku. Manusia yang bukan siapa-siapa tapi mampu membatalkan hukum Tuhan. Bahkan Tuhan aja kalah. Keder Tuhan nama dia. Jadi hanya Nabi yang SWT lah yang layak dipilih menjadi seorang pemimpin yang suci sebagai Tuhan. Salah, Paulus dong. Coba, Tuhan aja nggak mampu membatalkan hukumnya. Tapi Paulus mampu membatalkan hukum Tuhan. Mana yang lebih hebat coba? Berarti Paulus lebih hebat dari Yesus. terserah. Pertanyaan saya Ketawa dia. yang SKW, Ternyata menyerah juga ini saudara-saudara. Muhammad yang SKW, Nggak gini loh, dia tuh gini. Muhammad yang Dia tuh SAW, bantah, tapi dia bingung. Muhammad Juga yang ya, SAW, lebih hebat Paulus tuh daripada Yesus. Yesus Paulus yang bisa SWT. membatalkan hukum Tuhan. Diam dulu. Ya, kan gini nih, si Bumasa kan gini nih. Dia kan kepikiran dia kan lamun dia. Oh iya juga ya, Paulus bisa batalin hukum Tuhan. Yesus nggak pernah ngebatalin. Wah, lebih hebat Paulus dong. Kan gitu. Jadi dia, oh iya juga kata si Ripa ya gitu. Berarti ada referendum itu ya? Ada referendum ya? Kenapa Oh, bukan Muslim referendum tidak sih, menganggap lebih berkuasa. Muhammad itu seorang Tuhan, Apa? seorang yang sangat mulia? Ya karena memang dia nggak pernah terkutuk, nggak pernah ditelanjangi, nggak pernah mati disalib, nggak pernah disalib, nggak Kenapa pernah disakarain Muslim sama Thailand. tidak sangat mentaati Muhammad? Ya karena dia adalah seorang nabi dan rasul dan suri tauladan. Muslim sangat tidak taat kepada Muhammad. Artinya Muslim tidak mentuhankan Muhammad. Kenapa? Apa sih? Ulang lagi pertanyaan. Muslim sangat tidak taat Muslim kepada Muhammad. tidak menuhankan Artinya Muslim Muhammad. tidak mentuhankan Muhammad. Ya memang Nabi Muhammad tuh nabi bukan Tuhan. Kayak mana kok masa? Seseorang yang sangat ditaati namanya sangat tuan, sangat pemimpin. Kenapa Ya, Muhammad tuan, itu ya, tidak Nabi sangat Muhammad tuan. tuan atau sangat pemimpin? Nabi Muhammad tuan, siapa bilang nggak Sayyid dia? Segala sesuatu yang sangat ditaati namanya sangat tuan, sangat tuan. Kang Jimen nggak bisa ngeludah Pak. Hilang Kang Jimen nggak ada. Aku lagi Nggak apa-apa pengen- nggak apa-apa. aku lagi butuh Lagi hiburan. rindu sama aku. Gini loh Guru Masa, kalau kau mau membandingkan manusia di atas bumi ini yang paling hebat itu cuma Paulus. Hanya Paulus satu-satunya manusia yang mampu membatalkan hukum Tuhan. Nah, tapi memang sih ada yang lebih hebat daripada Paulus, namanya Longinus. Cuman dia satu-satunya yang nomba Tuhan sampai Tuhan mati itu. Jadi ada dua tokoh yang di dunia ini yang mungkin Jadi- kalau kalian bisa kayak bentar dulu. Jadi manusia terhebat di alam semesta ini bukan Thanos, bukan Hercules, tapi Longinus dan juga Paulus. Kenapa? Paulus lah satu-satunya manusia yang bisa membatalkan hukum Tuhan dan mengutuk hukum Taurat, dan Longinus lah satu-satunya manusia yang dengan tombak sakti penentu takdirnya menomba Tuhan sampai meninggal. Dan tentara yang paling hebat dalam semesta ini bukan tentara Spartan, tetapi tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Di mute dulu, gitu ya. Gitu, lebih hebat daripada Yesus sendiri Paulus. Yesus aja nggak berani ngebatalin hukum Kenapa Tuhan. kok nggak Paulus bisa malah lurus ngebatalin. Itu Longinus, Aku. Titi, sebentar, Longinus di mana itu cerita Longinus? Maaf. Longinus itu seorang hansip Romawi yang menembak Tuhan Cederkon, terus dia akhirnya menjadi santo. Tombak Longinus itu sampai sekarang dicari, bahkan Hitler pun menginginkan tombak itu, namanya tombak penentu takdir. Dan tombak itu kita nggak tahu di mana keberadaannya. Tombak itu yang membuat orang itu yang punya Tuhan dan masuk ke dalam surga. Gara-gara tombak itu tuh, di tombak Itu cerita di apa, Ki? Tuhannya mati. Itu cerita di apa? Maaf saya mempelajari. Bibel. Cerita diambil. Di Bibel. Oh di Bibel. Tangan kalau bilang Bibel harus gitu ya, di Bibel gitu ya. Atau kalau enggak gini Pak. Asli yang nggak bisa kau jawab ya. Gospel. Artinya secara tidak langsung kau mengakui bahwasanya Nabi yang SAW tidak lebih hebat dari Nabi yang SWT ya. Ya. Ya dalam iman kau kan begitu, Paulus lebih hebat daripada Yesus. Jadi Aku Yesus yang telepon Nabi dulu ya. SWT Coba aku mau pasti bersihin lebih dulu ya, hebat coba dari aku mau berubah Muhammad dulu. yang Biar Nabi yang langsung ambil SAW. ancang-ancang. Iya. Lanjut. Lanjut dulu Pak Angon ya, ada telepon sebentar. Iya. Kak Dani Kristen atau Muslim?
Kak Dani, Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen, baik. Bagaimana abangku, ada yang mau ditanya atau mau bertanya, silakan. Atau mungkin mau berantem sama gue masak tadi. Gue masak lagi biar berantem berulang. Oh, Ya kenapa? Dani, silakan Dani, anak bunda. Kalau kamu di sini adalah orang awam, kamu bertanya saja. Kalau kamu berilmu, silakan buka kamera dan tunjukkan literasi ketika diskusi dengan saya. Pilih tempatmu, hak yang diberikan kepadamu. Silakan. Saya ulang lagi, Pak Dani, kalau mau berdiskusi, adu ilmu, adu data, buka open cam, biar kita terjaga kalimatnya. Ya, tapi kalau Anda ingin bertanya saja, nggak apa-apa, open kamera, tanyakan apapun tentang apa yang Anda anggap tidak baik, tidak benar dalam keyakinan keagamaan Islam. Silakan, Pak Dani. ya. Dibuka mute-nya Pak Dani. Kalau Kak Adi ini Kristen atau Muslim ya? Oh, kalau saya Muslim. Baik. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Muslim. Ya, saya dengar dulu. Halo. Ya, silakan Kak Dani. Iya, silakan. Iya Dani, silakan. Mau berdiskusi, adu data, atau mau Nanya aja. Pak Dani? Ya nanya aja, nggak apa-apa, nanya aja. Silakan. Iya. Tanya aja ya, siap. Kenapa orang Muslim ikuti Muhammad? Kalau mau lihat kan Muhammad itu banyak kawin-kawin. Oke. Kan orang ya. kalau bilang dikatakan suci itu, kalau mau dikatakan suci berarti orang itu bersih, tidak ada dosa. Muhammad kan banyak kawin-kawin sama anak kecil-kecil, bagaimana itu dikatakan suci? Coba dijelaskan. Saya jawab ya. Suci itu Ya. bukan karena tidak kawin ya Pak ya. Nggak ada di dalam kitab manapun orang yang kawin itu kotor. Karena kawin itu perintah Tuhan. Kecuali memang Anda akui bahwa Tuhan Anda memerintahkan orang untuk berbuat kotor. Yang tidak suci itu adalah ngambil bini orang seperti Nabi Daud dalam kitab Anda dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud, itu baru kotor dan hina sekali ya. Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya emang kenapa? Emang ada larangan menikah lebih kurang dari segitu kepada Nabi Muhammad? Nggak ada. Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan dia bertanggung jawab dengan istri-istrinya. Nah, yang bagi kami ya, bagi kami umat Islam ya, mungkin beda di agama Bapak ya. Mungkin di agama Bapak kawin itu perkara jijik ya. Mungkin Bapak adalah hasil dari kejijian ya. Karena kan Bapak hasil perkawinan ya. Mungkin di agama Bapak itu orang yang kawin itu adalah kejijian. Maka ketika Bapak ibunya dan ayahnya Bapak berkawin, itu menjijikkan dan lahirlah Bapak dari hasil kejijian. Mungkin. Asal Bapak tahu ya, di dalam Islam itu tidak begitu Pak. Yang penting kalau kawin dengan istri dan suami sendiri itu bukan hal yang menjijikkan, tidak merusak kekudusan kita sebagai manusia. Yang merusak kekudusan itu gini Pak, kalau ada, mohon maaf ya Pak ya, ada tubuh suci tapi kesenggol sama itwil Pak, maaf ya, keluar dari lubang kencing perempuan Pak, itu nggak suci banget Pak. Itu jorok banget dalam kaidah Islam ya Pak ya. Kalau ada misalkannya orang yang katanya tubuhnya suci tapi dia kena air ketuban ya kan, terus lewat dari vagina celah sekarang begini saya mau tanya. atau bentar dulu, saya kan belum selesai. Saya kan lagi menceritakan tentang paradigma Islam. Bapak kan di sini bertanya saja. Jadi di dalam Islam itu bukan begitu definisi yang tidak kudus. Yang tidak kudus itu ketika ada yang katanya aku kudus tapi kelakuannya justru kayak gini nih, mengatakan perempuan lain guguk ya, atau maki-maki mulutnya kotor sekali, ngata-ngatain orang, dasar kau ular buludak, dasar kau anjing, dasar kau pembohong. Itu tuh baru nggak suci banget Pak, orang-orang begitu ya. Dan juga ngacak-ngacak kalau orang lagi jualan pakai Satpol PP gitu, nggak dikasih peringatan, tiba-tiba diacak. Muhammad begitu, sebentar. Nabi Muhammad bilang begitu? Enggak, Nabi Muhammad nggak gitu. Nabi Muhammad orangnya baik, nggak pernah. Terus siapa dong kalau gitu yang bicara guguk itu? Yesus yang begitu. Oh, Yesus tidak sama suci sekali. Nah, Ya. ini kita bicara aspek Islam ya Pak Angon. Kesucian itu karena seseorang itu tidak berdosa, bukan karena terkutuk. Jadi kalau ada manusia terkutuk mati di tiang salib, itu tidak suci lagi dalam Islam ya. Apalagi kalau sempat, mohon maaf ya, tubuhnya sudah digerayangin sama Hansip Romawi. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ya suci lah, karena dia menikah kok, bukan berzina seperti nabi-nabi dalam kekristenan. Nabi-nabi dalam kekristenan, nenek moyang Yesus kan semua pejina. Jadi Yesus ini kan keturunan pejina. Yehuda tidur sama menantunya, Tamar. Daud ngambil bini orang, Batseba. Nabi Ibrahim kata mereka poligami kan berzina tuh, juga ngambil bini orang. Terus Tuhannya sendiri keluar dari pintu alam semesta ya, pintu alam semesta atau terowongan alam semesta, itu kan kena itu.
kena lepet, ya kan? Jadi ya dalam Islam itu nggak suci. Karena kalau seseorang, kalian kalau misalkannya berwuduk dalam Islam kesentuh lepet, ya maaf ya, aku bilang lepet aja atau apa lapet gitu, apalah gitu ya, itu batal wuduknya. Jadi kalau ada laki-laki kesenggol itwil gitu tuh, bagi kita tuh batal kesuciannya. Itu Islam ajarkan begitu, Pak. Jadi kita beda gitu ya. Kita beda banget di dalam Islam itu. Nabi Muhammad tidak pernah menikahi menantu, ya karena dia tidak punya anak laki-laki. Dia tidak pernah menikahi menantu, tapi dia pernah menikahi mantan istri anak angkat. Ingat loh ya, itu bukan mantu ya. Mungkin kalian nggak bisa membedakan definisi mantu. Mantu itu ditiduri sama Yehuda tuh, ya, yaitu nenek moyangnya Yesus. Itu baru menjijikan sekali sih, perbuatannya sangat hina, nista dan jahat sekali gitu ya. Gitu Pak, makanya kami ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perkasa, baik, kerja, kasih mahar, soleh, lembut, nggak pernah dusta. Kalau laki-laki yang akunya Tuhan tapi nggak berdaya, naik keledai aja dibantuin, apa yang dibilang suci, kenapa harus diikuti? Belum lagi dia nggak mampu menafkahi seorang wanita pun sama ibunya juga nggak terlalu baik-baik banget gitu. Terus apalagi kalau dia sempat ngata-ngatain perempuan kunarion gitu ya, itu nggak penting banget untuk diikuti orang seperti itu. Sempat ngata-ngatain itu Pak. Baginda Nabi Muhammad asusila amoral nggak? Bunda Nabi Muhammad tidak pernah diperintahkan untuk memperanakan anak-anak sundal seperti Nabi di Kristen yang bernama Hosea. Nabi Muhammad nggak pernah ngambil bini orang seperti yang terjadi dalam kitab 2 Samuel pasal 12 yang diambilkan Tuhan Nabi Daud ya. Nabi Muhammad tuh nggak pernah gitu yang dilakukan oleh Abraham dalam kitabnya orang Kristen yang adalah itu ya, yang katanya itu mengusir istri keduanya gara-gara dia adalah istri kedua gitu, diusir. Nggak ada kayak gitu kisahnya. Dan Nabi Muhammad nggak pernah berbohong seperti yang dilakukan oleh Yakub ya. Cerai adanya. Apa kawin cerai itu kalau kalian Pak Dani jangan keluar Pak Dani. Pak Dani kemana keluar Pak Dani? Aduh belum selesai, dia belum klimaks itu host. Kok dikeluarin sih host? Nggak ada yang ngeluarin, dia keluar sendiri. Nggak ada, pakai sabun ya? Pakai sabun ya dikeluarnya. Kok keluar sih? Dipaksain ya? Ya aku baca lagi nih. Kalau di Islam masalah selingkuh tidak ditoleransi, kalau masalah ekonomi baru. Sedangkan di Kristen orang berzina ditoleransi kok sama Tuhannya, buktinya ada pezina yang dibebaskan Tuhannya nggak dihukum. Kan mereka sudah ditebus kan. Jadi kalau mereka berzina juga nggak dihukum kok di dunia. Gitu. Ya, kalau pakai dong Kristen atau Muslim? Satu hari aja boleh bayar 500.000. Di mana itu dibolehkan? Coba dalilnya mana? Dalilnya di mana? Kalian kawin satu hari bayar 500.000 boleh. Iya, dalilnya mana? Kalau kau tidak ada, kau nanti bisa dilaporkan delik artinya jangan apa. Ayo, teman-teman dengar ya, ini bisa masuk delik Satu hari aduan kalau aja teman-teman mau barang dibayar buktinya. 500, jadikan Dan istri ini aku satu kasih hari. kesempatan. Dan ini Cinta aku satu kasih kesempatan malam. sekali lagi. Teman-teman Cinta ya, satu aku malam. udah punya tim. Kalau Islam itu cinta Ya. satu malam boleh. Dan yang tunjukkan Ngentot dalilnya satu bahwa hari. boleh. Gitu. Ya, coba tunjukin dalilnya dari ya. Coba. Ngentot tunjukkan satu dalilnya hari dari ya. udah lepas lagi Ya. gitu. Ini masih dipertahankan kayak gini. Enggak, tunggu. Enggak. Teman-teman ya, tim lapor, kalian sudah bisa melaporkan orang-orang delik aduan penistaan agama yang mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Kalian bisa Yang melihat bodoh dalil kamu. ini dari profil dia, kalian bisa lihat foto dia, kalian bisa telusuri dia. Tim cyber silahkan kalian bekerja ya. Tim cyber yang di belakang aku yang udah sepakat bahwa kita akan melaporkan penista-penista agama, dan saya sudah koordinasi juga dengan MUI juga. Insya Allah saya akan rapat dan meeting untuk langsung kamu yang lontarkan yang kotor-kotor itu sama Daniel, orang. bentar dulu. Kamu kalau Daniel, bahaskan bentar bahaskan dulu. agamamu, jangan bahaskan Iya, agama mana orang lain. dalilnya? Kalau di Islam itu boleh meniduri perempuan dengan Terus mana dalilnya? Kamu juga mana? Ya, mana? Kamu yang minta kamu dalil ucapkan apa? itu mana? Kamu minta dalil apa? Mana Oke, mana oke. yang kamu ucapkan Ya itu? dalil apa? Ya dalil apa yang kamu minta? Saya kasih. Terus itu memang itu nyata kan? Nikah Ya satu hari itu mana? ada kan? Ini orang teman-teman. Satu hari ada kan? Teman-teman orang ini sudah saya kasih kesempatan ya, tapi dia tidak mau 500.000 di jadi sini itu ya. kan bersatu kan? Jadi kan? Ya mana Sudah dalil? dapat ya. Mana ayatnya? Oke, sudah Ayo, dapat ya. Udah dapat. Sudah dapat ya. Dan ini sudah saya laporkan ya. Ini sudah dapat ya. Teman-teman, Silahkan. ini adalah orang yang Sudah dapat mengaku ya. kemarin itu ya, si Sudah Daniel dapat ini ya. pernah diskusi sama saya mengatakan Ya, kalau sudah istrinya dapat. diambil orang dia akan diam aja, teman-teman. Ini dia orangnya. Ternyata dia malah memfitnah agama Islam dengan mengatakan agama Yang fitnah Islam siapa? melegalkan. Yang fitnah siapa? Kapan Ya aku kalau gitu fitnah? gimana dalilnya? Ya udah, Dalil, bro, dalil. mengizinkan tidur Saya dengan nggak pakai bayar agama, 500.000. saya nggak pakai agama. Memang itu ada
ada. Kamu bilang tadi Kalian ada. Islam. Sampai sejak kapan? Sejak kapan aku bilang agama? Sejak kapan aku bilang agama? Sejak kapan aku bilang agama? Sejak kapan aku? Teman-teman perhatikan, kalau kalian ingin barang bukti, jangan diambil potongan video. Saya ulangi sekali lagi, kalau kalian mau melaporkan dia, memasukkan LP atas dugaan penistaan agama, diskusi di ruang publik, kalian ambil di YouTube saya dengan judulnya itu adalah, ini judulnya ya, yang terbaru ini ya, Islam dan Kristen bedanya jauh, kita bahas perbedaannya. Ini judulnya, kalian ambil di situ satu video, maka itu bisa menjadi barang bukti untuk dilaporkan ke kantor polisi. Kalau kalian ambil potongan-potongan video itu belum kuat. Kenapa? Bisa jadi konteks pembicaraannya bisa dirubah. Tapi kalau kalian mengambilnya secara terang-terangan di YouTube saya, satu video full itu dari prolog sampai terakhir, kalian akan tahu bahwa saya tidak pernah berniat untuk menghujat terus. Kamu kerjanya itu menghujat sama orang. Nggak ada iya, kerjaan kalau lain kamu bisa gitu. punya bukti ya silakan kau masukkan aku. Apa Pak Deriman? Sejak kapan aku ngomong agama? Sejak kapan aku ngomong agama tadi? Sejak kapan aku ngomong agama? Diam dulu kau. Dia sudah, saya suruh dia bertanya Pak. Nah tapi dia mengatakan bahwa Islam itu boleh meniduri perempuan dengan bayar 500. Nah bukti-bukti kalau untuk dilaporkan itu nanti ada di YouTube aku kasih. Ini harus segera di apa, kalau enggak mereka akan semakin ini loh. Kalau mereka ini enggak ada sanksi begini, makin lama mereka merusak diskusi lintas agama. Nah, apa yang saya sampaikan saya bisa bertanggung jawab. Sejak kapan aku ngomong agama? Ya. Sejak kapan aku ngomong dan agama? Ini ya fotonya kita punya dan kita Udah ada, tahu lokasinya udah ada. kok. Dia pernah nanti Kita tahu lokasinya. kita ini. Oke. Oke, tunjukkan dalilnya, Daniel. Di mana? Kalau memang ada. Sejak kapan aku ngomong agama? Aku Ya nggak silahkan ngomong tunjukkan agama. dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Aku nggak Kau bilang tadi ngomong di Islam agama. boleh nikah 500.000. Silahkan. Di mana Aku nggak dalilnya? ngomong Dalilnya di agama. mana? Dalil di mana? Dalil. Kami minta dalil, di mana dalilnya? Tadi ngomong Islam, masih ada di record itu. Kau pikir nggak di record? Di record itu. Kamu menghujat terus. Di mana kami menghujat? Di mana Unirifa menghujat? Apa? Kamu itu ngomongin agama orang lain, Ya, kepercayaan di orang mana? lain terus. Di mana Unirifa menghujat? Tunjukkan satu data dalil Unirifa menghujat. Di mana? Apa itu Yesus itu Di mana tunjukkan dalil dan datanya bahwa Unirifa menghujat? Tunjukkan. Kamu bilang mati dibunuh, di mana? Di mana mati dibunuh? Mana dalilnya? Kamu dapat di Tunjukkan mana? dalilnya bahwa Unirifa menghujat. Di mana? Di kata-kata apa? Itu katanya Uniripi itu mati dibunuh, Yesus itu mati dibunuh. Berarti Yesus nggak mati. Berarti Yesus nggak ditombak. Iya, berarti Yesus nggak mati. Yesus nggak ditombak oleh tentara Romawi. Tadi Unirifa bilang bahwasannya. Iya, makanya aku tanya, berarti si Longinus itu nggak jadi menombak Yesus, nggak jadi. Kamu kerjanya itu aja kok urus agama orang lain. Nggak bisa. Berarti Longinus itu nggak jadi, nggak mati itu. Yesus nggak mati berarti bukan Yesus yang ditombak itu oleh Longinus. Terus kamu itu nggak? Iya, berarti bukan Yesus yang ditombak. Berarti bukan Yesus. Urusah kepercayaan. Nah, giliran ditanya nggak bisa. Hah? Nggak bisa kau jawab. Jawab di mana dalilnya? Kau tadi bilang bahwanya orang Islam boleh menikah hanya membayar 500.000. Di mana dalilnya kayak gitu? Menikah cuma 1 hari. Di mana kayak gitu dalilnya? Memang itu. Iya, di mana dalilnya? Ini sudah masuk. Ini sudah masuk pelaporan loh. Aku sudah ada foto kamu ya. Itu ini lagi telepon ya. Anda sudah menuduh. Saya sudah punya foto Anda ya. Saya juga sudah mengantongi akun Anda ya. Dan kami juga berhubungan dengan MUI dan lain sebagainya ya. Kami sudah punya cyber juga. Silahkan Anda menghujat, silahkan. Dan ini direkam. Saya tidak menghujat. Tapi Takut Anda. Kalau Anda bertanya dengan cara baik-baik, Bang Jai, Unirifa, saya mau bertanya dengan baik. Apakah benar di Islam seperti ini? Itu artinya bertanya. Tapi ketika Anda menjas seseorang, menjas bahwa Islam seperti ini, ya tanggung sendiri akibatnya. Kenapa takut kalau Anda tidak salah? Oke, gini aja, saya udah koordinasi dengan beberapa orang yang memang tim. Saya bahkan mengajak umat Islam itu membentuk tim untuk cara kita mengendalikan. Kalau kamu membentukkan imanmu, kamu bicarakan agama. Turunkan aja. Teman-teman nanti kau klarifikasi aja kalau
udah kau klarifikasi aja nanti di di depan penyidik, jangan sama kami kau ini. Memang kami polisi, kami hanya minta bantuan polisi saja. Teman-teman ya, perhatikan ya, delik aduan itu milik siapa saja, mau lembaga, yayasan, perorangan itu boleh meng-LP-kan orang lain yang ada bukti otentik dia menghujat. Teman-teman perhatikan ya, penghujatan lintas agama ini kalian bisa pelajari undang-undangnya ya, penistaan agama ini kalian bisa pelajari undang-undangnya. Memang terlihat tipis perbedaannya dengan dialog lintas agama, tapi diksi itu harus kita pertanggungjawaban. Yang dilihat itu mainstreanya teman-teman ya. Kita lihat, saya akan tunjukkan kepada teman-teman supaya teman-teman belajar apa bedanya diskusi dengan menghujat ya. Nah, memang agak tipis, tetapi ingat, salah satu delik yang sangat bisa menjebloskan seseorang ke dalam penjara itu ya, dan insya Allah kalian akan mendapatkan kabar gembira lagi nanti, kalian akan mendengarkan kabar gembira nanti. Yang pertama adalah memfitnah isi kitab suci dan merubahnya, begitu ya. Tidak ada tertulis begitu lalu ditambah-tambahi. Itu terjadi kepada Gracia Pelo dulu ya, waktu dia menambah-nambahi tafsir ya, dengan mengatakan bahwa Rasulullah membuka baju dan segala macam. Nah, itu tambahan yang tidak ada, asumsinya sendiri ya. Yang kedua adalah membuat doktrin baru tentang agama orang lain yang tidak ada sama sekali landasannya di dalam kitab sucinya orang tersebut gitu ya. Yang pertama, menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, menginterpretasikan agama yang menyimpang dari pokok ajaran tertentu. Ingat ya, saya ulangi ya, menceritakan, menganjurkan, dan menginterpretasikan. Nah, kita sebagai orang Islam tidak boleh menginterpretasikan. Yang kita boleh adalah bertanya. Makanya di sini tanya jawab Kristen dan Islam. Makanya saya bertanya, Tuhan kalian berbulu? Itu pertanyaan. Biarkan mereka yang menginterpretasikan. Kita tidak boleh mengatakan, oh berarti Yesus ini gini-gini. Tapi kalau kita mengutip landasan teorinya dari para ahli, contoh kayak saya mengatakan Yesus dianggap mitos oleh beberapa ahli, itu fakta karena itu adalah jurnal ilmiah. Yang kedua, jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi aliran kepercayaan bisa dibubarkan oleh presiden bersama menteri terkait. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dulu si M. Kucluk ya pernah melakukan hal ini. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berteman dengan jin, padahal tidak begitu diksinya di Al-Quran. Maka dia merubahnya dan dia kena. Kemudian teman-teman ya, perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap, kelihatan kalau ingin mengajak permusuhan tuh, bertengkar atau menyuruhkan supaya bencilah agama ini, bencilah agama itu. Itu ujaran kebencian namanya. Dengan sengaja itu kena pidana teman-teman. Bisa juga dengan begini, jangan menjadi Islam karena Islam agama begitu begini. Ini juga kena pidana teman-teman ya. Kemudian penghinaan agama bisa diproses juga melalui undang-undang ITE. Dan contoh begini ya, mengunggah di sosial media lalu mengatakan, wah nabinya itu ternyata ini seperti yang terjadi sama friend Donald kemarin itu, yang mengatakan nabi kita itu adalah tokoh fiktif ya, padahal nabi kita secara ilmiah diakui oleh para ahli sebagai tokoh historis karena ada fakta-fakta historisnya. Nah, kemudian dalam draft KUHP yang disahkan pasal penghinaan agama, permusuhan agama, pasal 302 RKUHP mengancam pidana hingga 5 tahun atau denda. Juga pasal terkait penghinaan terhadap orang yang memimpin ibadah, gitu nggak boleh ya. Kalau kalian menghujat ustadz atau kiai atau pendeta, itu bisa masuk kerana gini, kalau ada satu pendeta dihujat, jemaahnya mungkin bisa jadi melaporkan atau seperti itu bisa ya. Memang teman-teman harus hati-hati ketika menyampaikan diksi. Seperti saya mencoba untuk hati-hati. Pak Budi, saya saja berusaha untuk hati-hati, masih saja tetap dituduh menista agama. Teman-teman harus bisa bedakan antara dialog. Dialog itu adalah kita mempertanyakan kepada mereka dan mereka yang menjelaskan, kita mengkonfirmasi ulang dan kita menjelaskan agama kita, itu boleh. Tapi tadi Daniel itu masuk penistaan agama yang mana di situ deliknya adalah menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, menginterpretasikan dan menyimpang dari pokok ajaran agama. Tidak ada satupun literasi Islam yang mengizinkan perempuan ditiduri dengan bayar 500, tapi dia mengatakan bahwa di Islam boleh meniduri perempuan dengan bayar 500.000. Nah, ini artinya dia bicara bukan orangnya tapi bicara agamanya. Maka ini sudah masuk dalam delik penistaan agama. Untuk bukti-bukti konkret kalian bisa temukan di YouTube saya. Saya akan terus menghimbau, kita
kita gunakan saja pemerintah kita, teman-teman ya. Nggak usah takut untuk melapor karena itu hak kita. Laporkan saja penista-penista agama ini supaya mereka ini lebih hati-hati bicara di ruang publik. Kalau mereka tidak dapat hukuman ini, mereka tidak akan berubah, teman-teman. Jadi seolah-olah menormalisasi penistaan terhadap agama, ya, baik Islam maupun Kristen, ya. Umat Islam juga jangan mengatakan bahwa apa yang diimani Kristen misalkannya, kalian jangan menyimpang daripada itu. Tapi kalian kutipkan perkataan orang lain atau scholar untuk ilmu pengetahuan itu tidak apa-apa, ya. Seperti itu, ya. Hati-hati bersikap, teman-teman, karena apa? Karena agama ini delik aduan, delik umum, siapapun berhak untuk mengadukan. Presiden berhak, menteri berhak, kapolda, kapolres, kapolsek, selagi dia menganut satu agama tertentu dia berhak. Apalagi kalau yang melaporkan ini adalah orang-orang yang ya bisa bersuara seperti anggota dewan, ya. Dan ini penting sekali supaya tidak terjadi perang agama. Nah, kalau seandainya kalian menemukan bukti saya menista agama kalian, ya silahkan laporkan juga. Karena saya ini pendiskusi, ya. Saya bukan orang yang terbiasa untuk berasumsi liar, karena saya biasanya kalau bicara saya kutipkan literaturnya seperti itu, ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.